Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Om Garage. Ya, kali ini saya akan membahas mobil harian saya ya. Ini adalah Ford Escape tahun 2009. Jadi mobil ini memang saya pakai harian ya. Saya gantikan mobil Veloz 2023 saya jadi mobil ini ya. Ya, alasan saya yang membuat memutuskan untuk pindah ke lain hati, yang pertama adalah mobil ini menurut saya gagah banget ya, gitu, ganteng gitu. Di jalan juga cukup jarang lah yang pakai ya, karena mobilnya juga mobil bisa dibilang cukup berumur ya, karena sudah kurang lebih hampir 15 tahun mobil ini. Tapi saya lihat mobil ini tidak lekang oleh waktu ya, tambah tahun malahan saya lihat malah tetap ganteng gitu, long lasting ya modelnya ya, karena memang mobil ini mobil dari Amerika, jadi ya terlihat maco lah dibanding mobil-mobil kebanyakan yang ada di pasaran ya, terutama mobil-mobil Jepang ya. Ya, mobil ini sudah ada beberapa upgrade pada mobilnya ya. Saya akan jelaskan satu persatu upgrade apa aja pada mobil ini. Yang pertama adalah jelas ban dan peleknya sudah saya upgrade. Mobil ini menggunakan velg Evo Force ya, dan bannya BF Goodrich, warnanya juga warna abu-abu gitu ya velgnya. Ya, menurut saya cukup ganteng ya. Ukuran bannya ini 235 ring 70 ring 16 ya. Jadi saya tidak mau menggunakan yang lebih besar, takutnya malah kenyamanannya malah berkurang ya, karena mobil ini balik lagi adalah mobil harian saya, jadi saya akan buat senyaman mungkin, sehingga saya tidak mau penampilannya malah membuat mobilnya menjadi tidak nyaman dipakai harian. Nah, itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua adalah saya di sini pakein delete chrome ya, yang tadinya warna chrome bagian depan saya rubah menjadi warna gelap gitu ya, jadi sama kalau dari jauh seperti warna abu-abu ya, sama seperti dengan warna velgnya. Yang selanjutnya juga saya ganti kaca film bagian depan ya, karena di bagian depan itu terlalu terang menurut saya, jadi terlalu kelihatan kalau dari luar, dan warnanya juga kalau depan saya kurang suka kalau berwarna agak kehijau-hijauan gitu ya. Yang ini justru lebih ke hitam ya, jadi kesannya lebih keren aja menurut saya. Sedangkan bagian kaca film samping ini masih warnanya juga nggak terlalu gelap ya, khas mobil-mobil zaman dulu, ada sedikit warna hijau-hijaunya. Ini dari Solar Guard nih teman-teman. Nah, ini menurut saya sudah cukup bagus ya, makanya saya tidak mengganti bagian belakang, samping-sampingnya hanya bagian depan aja. Nah, ini penampakan bagian belakang dari mobilnya. Ini adalah best view ya menurut saya pada mobil ini, karena saya merasa mobil ini paling ganteng terlihat dari belakang ya. Nah, yang saya suka juga di bagian belakang ada pembukaannya ya, yang mungkin pada mobil-mobil zaman sekarang sudah jarang kita lihat ya. Jadi cukup keren dan cukup praktis. Gimana menurut kalian dengan velg dan ban barunya? Cukup ganteng ya mobil ini. Ya, mobil ini juga terakhir saya baru servis ya, agar
kondisi mesinnya juga prima. Mobil ini yang saya suka juga adalah cc-nya cukup gede ya, 2300 cc. Ini 2300 2400 ya, saya lupa pastinya. Dan itu membuat tarikannya terasa jelas berbeda ya dengan mobil operasional saya kemarin. Kemarin mungkin cc-nya hanya 1000 sekian, tapi loncat ke 2400 itu cukup terasa ya. Walaupun memang secara konsumsi bahan bakar jauh lebih boros ya pastinya, karena cc-nya jauh lebih besar, tenaganya jauh lebih besar. Ya itu adalah salah satu yang harus kita korbankan ya. Mau tenaganya oke atau tenaganya biasa aja namun irit. Itu tergantung dari selera masing-masing ya. Tapi menurut saya dengan tenaga yang diberikan pada mobil ini cukup worth it lah, dengan pengorbanan bensin yang lebih boros ya. Saya rasain sekali memang pas tanjakan, pas jalan-jalan agak terjal tuh tenaganya tuh benar-benar ngisi terus ya. Berbeda dengan mobil-mobil yang tentunya cc-nya jauh lebih kecil. Dan tentunya di zaman sekarang di tahun 2025, mobil di cc 2000 sekian tuh udah cukup jarang ya yang harganya murah gitu. Yang harganya mahal mungkin sudah banyak, tapi ya biasanya di atas 400 atau 500 juta. Tapi mobil ini harganya masih cukup murah, tergantung dari kondisi, tergantung dari modif mungkin apa yang dipakai, dan menurut saya cukup worth it ya untuk mobil second pada tahun 2009 ini. Kita cek interiornya sekarang ya teman-teman. Ya jujur aja interior nggak banyak saya rubah ya. Mungkin kedepannya saya ingin ganti head unit yang lebih besar ya, yang ada Apple CarPlay. Tapi ini masih cukup oke sih dari Pioneer ya, karena head unit sebelumnya sudah diganti. Tapi suaranya karena ini branded ya cukup enak didengar. Jok juga masih cukup utuh ya. Ini yang membuat saya suka pada mobil ini. Dan tentunya adalah sunroofnya. Ini gede banget teman-teman, lebih besar dari Pajero. Ini besar banget dan ini bisa dibuka lebar banget. Dan ini cukup enak ya, maksudnya cukup berfungsi lah. Kita pakai untuk ke gunung-gunung misalkan, yang udaranya cukup segar, itu kepake banget sih. Interior tidak banyak berubah ya, sama aja. Saya tidak merubah macam-macam. Saya hanya bersihkan dikit-dikit aja. Sudah cukup oke. Dan penambahan parfum dari kopi ya, agar bau-bau tidak sedap bisa keluar. Oh ya, spion juga saya sudah ganti ya, yang sedikit lebih besar, cukup enak. Oh ya, bagian depan juga saya sudah ganti klaksonnya ya, menggunakan Denso, jadi suaranya jadi lebih enak. Lampu juga sudah pakai LED, jadi jauh lebih terang ya teman-teman dibanding lampu originalnya. Karena lampu originalnya berwarna kuning dan malam-malam itu nggak kelihatan sama sekali. Itu cukup bahaya sih. Jadi kalau kalian punya mobil ini, mungkin saya rekomendasikan lampu LED ini wajib kalian ganti agar penerangan saat malam itu benar-benar enak gitu. Ini saya terasa banget sih setelah saya ganti lampu LED, jadi lebih mantap ya untuk dipakai malam-malam hari. So, itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace.